Selamat datang di dunia yang tak terlihat. Di balik suara sunyi ada rahasia yang belum terungkap. Di channel A Praduga kita menyusuri lorong gelap, kisah-kisah mistis, legenda kelam, dan mitos yang hidup hingga kini. Pelabuhan Tanjung Laut adalah urat nadi perdagangan di pesisir utara. Setiap hari kapal nelayan, kapal barang, dan perahu-perahu kecil silih berganti berlabuh. Bau amis ikan bercampur aroma solar memenuhi udara. Bercampur teriakan buruh memanggul karung, suara rantai jangkar, dan derit kayu kapal yang tua dimakan ombak. Namun di balik hiruk-pikuk itu, semua orang tahu satu aturan tak tertulis. Kalau mau aman, jangan macam-macam sama Surya mata harimau. Surya adalah raja tak resmi pelabuhan itu. Tubuhnya tegap, kulitnya sawo mateng, legam terbakar matahari. Dan tatapan matanya seperti menembus jiwa. Konon, sejak ia belajar dari seorang guru tua di pedalaman Riau, matanya memancarkan kilatan kuning di malam hari. Kilatan yang membuat orang tak berani menatap lama-lama. Orang bilang tatapan itu seperti seekor harimau yang siap menerkam mangsanya. Bukan hanya matanya, gerakan Surya pun lincah dan liar. Pernah suatu kali seorang nelayan menolak membayar uang keamanan sebesar 50.000. Surya tidak banyak bicara, ia hanya melangkah maju memandang lelaki itu. Lalu dalam satu kilatan gerak, mendarat tendangan memutar yang membuat si nelayan terjungkal ke air. Anehnya, tak ada seorang pun yang berani menolong, seakan rasa takut menular ke semua orang di sekitarnya. Di bawah kendali Surya, setiap karung beras, drum solar, hingga hasil tangkapan laut yang masuk ke pelabuhan dipungut pajak liar. Buruh yang bekerja pun harus menyisihkan sebagian upah mereka. Anak buah Surya tersebar di setiap sudut dermaga. Dari warung kopi, gudang penyimpanan, sampai pintu keluar pelabuhan. Mereka mengenakan ikat kepala loreng sebagai tanda. Dan siapapun yang melihat tanda itu tahu bahwa wilayah itu bukan untuk sembarang orang. Malam hari, suasana pelabuhan berubah mencekam. Lampu-lampu mercusuar yang redup menciptakan bayangan panjang di geladak kapal. Angin laut berhembus membawa suara-suara aneh, terkadang mirip auman samar. Orang-orang bersumpah pernah mendengar suara itu, terutama ketika Surya sedang marah atau tengah memukul seseorang. Mereka percaya itu adalah roh harimau yang merasuki tubuhnya. Meski terkenal kejam, Surya juga licik. Ia menjalin hubungan dengan oknum aparat, memberi mereka bagian dari pajak yang ia pungut. Sehingga tak ada laporan yang berani diproses. Ia menguasai pelabuhan bukan dengan kekuatan fisik saja, tapi juga jaringan dan rasa takut yang ia tanamkan di hati semua orang. Bagi para buruh, pelabuhan ini seperti sangkar besar. Mereka bekerja di bawah bayang-bayang seekor macan yang lapar, dan setiap hari hanya berharap bisa pulang dengan selamat. Tapi semua itu akan berubah ketika seorang bayangan dari masa lalu melangkah turun dari kapal dan menapakkan kaki di dermaga. Sore itu, langit di atas pelabuhan Tanjung Laut diselimuti awan kelabu. Ombak memukul tiang-tiang dermaga, membuat tali tambat kapal bergoyang. Dari kejauhan, sebuah kapal kargo berwarna kusam merapat perlahan. Di antara penumpang dan awak kapal yang turun, ada satu sosok yang membuat beberapa buruh pelabuhan melirik 2 kali. Arman. Tubuhnya tegap, namun setiap inci kulitnya menyimpan cerita. Bekas sayatan panjang di bahu kanan, bekas luka tembak di lengan kiri, dan garis-garis parut di wajah seperti peta penderitaan. Matanya tajam namun tenang, tatapan seorang lelaki yang pernah jatuh ke jurang paling dalam, kembali dengan api yang menyala di dadanya. Arman bukan orang baru di pelabuhan ini. 5 tahun lalu ia adalah tangan kanan Surya, orang kepercayaan yang mengatur pemungutan uang keamanan, mengawal transaksi, bahkan memukul lawan-lawan Surya. Tapi semuanya berubah ketika sebuah tuduhan menghantamnya. Surya menuduhnya menggelapkan setoran uang,
tidak ada kesempatan membela diri. Malam itu juga Arman dipukuli habis-habisan oleh 6 anak buah Surya, lalu diikat dengan rantai dan dibuang ke laut. Orang-orang yakin Arman sudah mati, tapi kenyataannya ia diselamatkan oleh seorang nelayan tua di pulau terpencil. Bertahun-tahun ia menghilang, menata kekuatan, dan belajar berbagai teknik bela diri dari pelaut, buronan, hingga pendekar tua yang ia temui di perjalanan. Kini ia kembali bukan untuk bekerja, tetapi untuk menghancurkan Surya. Langkah Arman mantap melewati dermaga. Beberapa anak buah Surya memperhatikan dari jauh, mereka mengenali wajah itu. Meski kini terlihat lebih keras dan berbahaya, salah satu dari mereka bergegas memberi kabar. Malamnya, di sebuah warung kopi yang menjadi markas kecil Surya, pertemuan itu terjadi. Lampu bohlam gantung berayun pelan menyorot wajah Surya yang duduk di sudut dengan 2 anak buahnya. Ia mengenakan kemeja hitam terbuka, menampakkan dada kekar, penuh tato harimau, loreng. Tatapan matanya, kilatan kuning itu langsung terkunci pada Arman yang masuk. "Gua gak nyangka lu masih bernapas, Man," ucap Surya dengan senyum tipis. Suaranya rendah, tapi mengandung ancaman. Arman tidak langsung duduk, ia berdiri tegap membalas tatapan itu tanpa gentar. "Kalau lu gak buang gue malam itu, mungkin gue gak akan sekuat sekarang." Surya menyandarkan tubuhnya, menghisap rokok, lalu menghembuskan asapnya perlahan. "Kuat? Lu siapa yang ngajarin lu cara berdiri di pelabuhan ini? Semua ilmu lu, semua nama lu itu karena gue." Arman hanya tersenyum dingin. "Gue balik bukan buat ngobrol, Surya. Gue balik buat ambil semua yang lu rampas, termasuk nyawa lu." Warung kopi itu mendadak hening. Para buruh yang sedang duduk di meja lain menunduk pura-pura sibuk. Sementara 2 anak buah Surya bersiap berdiri. Tapi Surya mengangkat tangannya, menghentikan mereka. "Besok malam, gudang 7. Gue mau lihat sendiri seberapa berani lu sekarang." Arman berbalik pergi tanpa sepatah kata lagi. Di luar, angin laut menerpa wajahnya, membawa bau asin dan karat. Di kejauhan cahaya lampu pelabuhan berkelip seperti mata yang mengawasi di balik kelamnya malam. Auman samar terdengar seolah-olah harimau sedang menunggu waktu untuk menerkam. Gudang 7 berada di ujung paling timur pelabuhan Tanjung Laut, dekat tumpukan kontainer tua yang catnya mengelupas. Tempat itu jarang digunakan untuk menyimpan barang, lebih sering menjadi arena gelap bagi urusan-urusan yang tidak ingin disaksikan orang banyak. Malam itu udara terasa berat seperti mengandung hujan, dan bau karat bercampur amis laut menusuk hidung. Lampu-lampu jalan di sekitar gudang redup, sebagian bahkan padam, meninggalkan bayangan-bayangan panjang di tanah basah. Beberapa burung camar melintas menjerit lalu menghilang ke arah laut. Tepat pukul 11 malam Arman datang. Ia mengenakan jaket kulit hitam yang sudah usang. Tangan kirinya dibalut kain dan tatapannya tajam seperti baja. Ia hanya membawa 1 orang di sisinya, Harry, buruh tua yang sudah muak pada Surya, dan anak buahnya. Sisanya beberapa buruh pelabuhan lain memilih menunggu di kejauhan. Bersembunyi di balik kontainer, mereka ingin melihat tapi tidak cukup berani untuk terlibat. Pintu gudang terbuka menampakkan Surya yang berdiri di tengah ruangan. 2 anak buahnya berdiri di belakang, namun jarak mereka sengaja dibuat lebar, memberi ruang kosong seperti arena. Surya mengenakan kaos hitam ketat, memperlihatkan otot-ototnya yang berotot dan penuh tato loreng. Mata itu kembali bersinar dengan kilatan kuning yang menusuk. "Gua kasih kesempatan terakhir, Man." Suara Surya berat namun jelas. "Angkat kaki dari pelabuhan ini, atau gue bakal kirim lu ke dasar laut lagi. Kali ini gak ada nelayan tua yang bakal nolongin lu." Arman melangkah maju, setiap langkahnya memantul di lantai semen yang lembab. "Gua gak balik buat mundur, Surya. Gua balik buat nyabut taring lu." Tanpa aba-aba Surya bergerak, langkahnya begitu cepat.
Tubuhnya melompat rendah, lalu meloncat tinggi, persis seperti gerakan harimau yang menerkam. Tangan kanannya mencakar 5 jari terbuka lebar, mengarah ke wajah Arman. Serangan itu cepat, hampir tak terlihat. Arman berhasil memiringkan tubuh, tapi cengkraman Surya menyambar jaketnya, merobek kulit luarnya. Bau besi karat bercampur darah tipis dari goresan yang berhasil menembus kulit Arman. Surya mendarat ringan lalu berputar, menghantamkan sikunya ke arah rahang Arman. Pertarungan itu brutal. Surya mengandalkan kekuatan, ilmu harimau yang diwarisinya. Pukulan cepat, cengkraman kuat, dan kelincahan yang membuatnya sulit ditebak. Setiap gerakannya diiringi dengan napas keras yang menyerupai geraman. Dan sesekali terdengar suara auman lirih yang entah berasal dari tenggorokannya atau dari sesuatu yang lebih gelap di dalam dirinya. Arman mencoba bertahan, memanfaatkan teknik perisai tubuh dan kuncian yang ia pelajari selama bertahun-tahun. Namun Surya terlalu cepat, satu tendangan keras mendarat di perutnya, membuatnya tersungkur dan kehilangan nafas. Harry berusaha maju, tapi salah satu anak buah Surya menghajarnya hingga tergeletak. Surya berjalan mendekat, memandang Arman yang berlutut, mata kuningnya menatap lurus ke mata Arman. Dan di detik itu Arman merasakan sesuatu yang aneh. Tatapan itu seperti menarik kesadarannya, membuat dunia di sekitarnya menghilang, dan tersisa hanyalah bayangan seekor harimau besar berdiri di hutan gelap, siap menerkam. Dengan satu pukulan keras, Surya menghantam wajah Arman hingga ia jatuh ke lantai semen. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Surya membungkuk, berbisik di telinganya, "Gua nggak bunuh lu malam ini. Gua mau lu bangun setiap hari dengan rasa takut. Tahu bahwa kapan aja gue bisa muncul dan ngelindas lu sampai hancur." Surya berdiri memberi isyarat pada anak buahnya untuk pergi. Pintu gudang berderit menutup, meninggalkan Arman terbaring di lantai dingin, menatap langit-langit berdebu. Di luar angin malam membawa suara yang sama. Auman panjang semakin jauh, tapi juga semakin dalam menancap di ingatannya. Arman tahu satu hal, jika ia ingin mengalahkan Surya, ia harus menghancurkan bukan hanya tubuhnya, tetapi roh harimau yang bersemayam di dalam dirinya. Pagi setelah pertarungan di gudang 7, Arman terbangun di rumah panggung sederhana milik Harry. Tubuhnya penuh lebam, perutnya seperti terbakar, dan dadanya nyeri setiap kali bernafas. Di meja kayu tua ada secangkir kopi hitam dan kain bersih yang sudah disiapkan untuk membalut lukanya. Harry duduk di sudut menatap dengan mata yang tak menyembunyikan kekhawatiran. "Lu gak bisa lawan dia sekarang, Man," kata Harry pelan. "Gue udah lihat sendiri, Surya bukan manusia biasa. Dia punya sesuatu di matanya. Gue pernah lihat orang kuat, tapi tatapan kayak gitu, itu bukan tatapan orang normal." Arman menghela nafas. "Gue tahu, dia punya ilmu. Gue pernah dengar gurunya dari pedalaman Riau. Ilmu harimau. Katanya bisa bikin orang punya tenaga, kelincahan, dan tatapan yang bikin nyali lawan ciut." Harry mengangguk. "Kalau lu mau ngalahin dia, lu harus ketemu orang yang ngerti cara matiin ilmu itu." Beberapa hari kemudian, Arman dan Harry menempuh perjalanan ke sebuah kampung pesisir terpencil, menembus jalan setapak yang diapit pohon kelapa dan semak belukar. Mereka mencari Pak Wirya, seorang pendekar tua yang dulunya adalah saudara seperguruan guru Surya. Konon, ia menguasai teknik membungkam kekuatan mata harimau dan tahu titik lemah pengamalnya. Pak Wirya tinggal di rumah panggung di tepi pantai yang sepi. Hanya terdengar suara ombak dan desir angin laut. Rambutnya sudah putih semua, namun matanya masih tajam seperti pedang. Begitu mendengar nama Surya, wajahnya mengeras. "Gurunya dulu sahabat saya," ujar Pak Wirya dengan suara serak. "Tapi dia memilih jalan gelap. Ilmu harimau itu bukan sekedar silat. Ia mengundang roh penjaga rimba untuk masuk ke dalam tubuh. Kekuatan yang kau lihat itu datang dari makhluk gaib, dan makhluk itu hanya tunduk pada satu hal, keberanian yang melampaui rasa takut." Arman mendengarkan dengan serius bagaimana cara mengalahkan dia.
Ilmu itu paling lemah saat bulan mati. Roh harimau kehilangan cahaya untuk memantulkan pengaruhnya. Tapi untuk memanfaatkannya kau harus kuat, lebih cepat, dan tak terganggu oleh tatapannya. Kita akan latih itu. Latihan dimulai keesokan harinya. Pak Wirya membuat Arman berlari di sepanjang pantai, membawa karung pasir di punggung hingga napasnya nyaris habis. Kemudian ia mengajarkan jurus langkah 4 jejak untuk mengelabui lompatan harimau dan teknik 3 pukulan patah yang ditujukan ke titik-titik rawan tubuh, bahu, tulang rusuk, dan rahang. Tantangan terberat bukan fisik, tetapi latihan menahan tatapan mata harimau. Pak Wirya memelihara seekor kucing hutan besar di kandang bambu dan memaksa Arman menatap matanya selama berjam-jam sambil tetap bergerak menyerang boneka kayu. Awalnya pandangan itu membuat Arman pusing, seolah tersedot ke dalam hutan gelap. Namun perlahan ia mulai bisa mengendalikan pikirannya, memfokuskan diri pada gerakan dan pernafasan. Di malam-malam tertentu, latihan berlangsung di pantai saat ombak besar datang. Pak Wirya memukul Arman dengan tongkat rotan dari berbagai arah, memaksanya bertahan dan membalas sambil menjaga jarak. Kekuatan bukan hanya di otot, tapi di waktu yang tepat. Harimau menyerang cepat, tapi kalau kau bisa membaca gerakannya, kau akan memotong serangannya sebelum ia mendarat. Hingga akhirnya pada malam bulan mati, Pak Wirya berdiri di tepi pantai, memandang cakrawala gelap. Waktunya hampir tiba. Arman, malam gelap ini akan menjadi malam di mana roh harimau kehilangan cahayanya. Kalau kau gagal, dia akan kembali 2 kali lebih kuat. Tapi kalau kau berhasil, pelabuhan itu akan bebas. Arman mengangguk, memandang ke arah ombak yang pecah di karang. Di dadanya tidak ada lagi rasa takut, hanya tekad yang membara untuk mengakhiri cengkeraman surya mata harimau selamanya. Malam itu langit benar-benar gelap, bulan tidak terlihat, hanya lembaran hitam tanpa cahaya menggantung di atas pelabuhan Tanjung Laut. Angin laut datang dingin, membawa bau minyak dan garam yang pekat. Di dermaga utama, tumpukan tali, peti, dan kontainer menjelma jadi bayang-bayang yang menunggu sesuatu. Lampu-lampu kuning berpendar lemah, banyak di antaranya dimatikan atau berkedip. Seakan alam sendiri menunduk memberikan panggung pada kejadian yang hendak berlangsung. Kerumunan buruh, nelayan, dan beberapa wajah yang selama ini menunduk karena ketakutan berkumpul, terpencar sebagai mendekam di balik tonase kapal. Sebagian lagi bersembunyi di balik drum dan kontainer. Mata mereka melekat pada satu titik. 2 sosok yang melangkah ke tengah dermaga. Arman yang tubuhnya masih berbenjol karena latihan dan luka lama, melangkah tanpa keraguan bersama Harry. Di sisi lain, Surya datang dikelilingi puluhan anak buahnya. Ikat kepala loreng terlihat seperti bendera kecil yang menari di tubuh mereka. Di dada Surya, tato harimau loreng menonjol. Matanya dalam kegelapan bulan mati tetap mengancam, namun tidak secara legenda yang selama ini menakuti orang. Pak Wirya berdiri di barisan belakang, wajahnya tenang, tangan terkepal sebelum berpisah. Ia menepuk bahu Arman. Ingat napasmu, jangan pernah membiarkan matanya jadi pusat. Jadikan gerakannya pusatmu. Kata itu menempel di kepala Arman seperti mantra. Pertarungan dimulai tanpa upacara. Surya yang pertama bergerak, pendek, cepat, seperti kilat meluncur dari kegelapan. Ia menerjang dengan satu kombinasi cakar dan siku yang dipelajarinya dari alam binatang. Lompatan pendek, garis serang yang memutar, gerakan pinggul yang memaksimalkan momentum. Di hadapannya Arman menahan diri dari refleks lama untuk menatap balik. Ia menuruti latihan Pak Wirya, melihat bukan menatap, merasakan gerak lewat sudut mata dan perut. Serangan Surya menghantam seperti badai, pukulan ke rongga rusuk, sapuan ke pinggang,
cakaran yang menorehkan kain jaket Arman. Ia mengaum, suara itu bukan sekedar suara manusia, ada suara yang merayap di balik kulitnya. Sebuah geraman yang membuat lantai dermaga bergetar. Sejumlah anak buah bersorak, percaya kemenangan sudah pasti. Arman merasakan angin serangan lewat punggungnya. Napasnya cepat namun teratur. Latihan berulang di pantai berguna sekarang. Ia menumpukan berat ke kaki, mengganti pendekatan jadi satu rangkaian langkah cepat. Langkah 4, jejak. Gerak itu menipiskan sudut serangan Surya. Bukannya menerima pukulan, Arman menggeser posisi, memaksa Surya melewatkan momentum. Dalam satu gerak tangkas, ia menusuk ke dalam, menghantam bahu Surya, dan pukulan patah pertama. Suara dentum menyengat di udara malam. Pertarungan berubah menjadi rapat, jarak dekat. Kedua tubuh bergesekan, kulit lawan menempel bau garam dan darah. Surya mengayun siku, merobek udara, menambatkan cengkeramannya. Arman membalas dengan 3 pukulan patah, 1 ke tulang selangkah untuk melumpuhkan rentang genggaman, 1 kerusuk untuk menurunkan nafas Surya, 1 lagi ke rahang untuk melumpuhkan keseimbangan. Pukulan ketiga menghentak seperti palu. Surya menderu, bibirnya terbelah sedikit, tapi ia tidak jatuh. Mereka bergulat di antara peti kayu. Arman memanfaatkan benda sekitar. Ia memutar tali kapal, melilitkan pada pergelangan Surya. Cekatan yang ia pelajari saat melatih kunci. Surya meregang, menarik, coba membebaskan dirinya dengan gerak badak yang liar. Anak buahnya melancarkan serangan dari sisi, namun beberapa buruh yang selama ini menahan diri maju dan menghadang mereka. Dermaga berubah kacau, debu berterbangan, bunyi rantai, teriakan. Di satu saat kritis, Surya mencari tatapan matanya, bertemu dengan Arman. Untuk sepersekian detik, dunia seakan hampa. Arman merasakan tarikan dingin yang menghisap keberanian. Ia hampir tersungkur, pandangannya mengabur. Di benaknya muncul bayang-bayang hutan dan gigi yang mengintai. Inilah jebakan yang paling dielakkan Pak Wirya, tatapan yang mencuri fokus. Arman mengingat instruksi terakhir, tarik napas, kosongkan kepala, fokus pada gerak. Ia menutup mata sekejap, bukan untuk menatap balik, tetapi untuk memusatkan rasa pada tubuh. Ketika ia membuka mata lagi, bukan tatapan Surya yang memerintah, melainkan ritme gerakan. Dengan usaha luar biasa, ia melakukan gerakan yang selama ini ia pelatih. Memancing serangan, membuat Surya mengeluarkan tenaga penuh, lalu memotong di bawahnya. Langkah tipu itu sempurna. Saat Surya melompat maju, Arman menyapu kakinya dengan tendangan rendah, memutus keseimbangan. Surya terjatuh, menubruk peti keras. Udara keluar dari dadanya. Dalam suara yang panjang, Arman tak memberi balas. Ia meloncat, memusatkan seluruh tenaga dalam satu hantaman, tepat di rahang. Satu pukulan yang patah membuat Surya kehilangan koordinasi. Suara retakan halus terdengar, tidak jelas apakah tulang yang pecah atau lempeng gigi yang pecah. Tapi dunia Surya melemah. Matanya yang selama ini menyala kuning meredup seperti lampu yang dipadamkan lewat saklar. Namun, titik klimaks belum selesai. Surya walau roboh masih mengeluarkan auman yang mengisi udara. Sebuah gerakan terakhir yang membuat anak buahnya hampir saja mundur. Arman tahu jika ia lengah, anak buah itu akan menyerang balik seperti kawanan serigala. Ia memaksa tenaganya, menempelkan salah satu lutut pada dada Surya, menutup mulutnya, lalu dengan tangan gemetar menekan titik tepat di bawah rahang. Teknik yang Pak Wirya sebut sebagai pemutus nafas. Sampai Surya terdiam, napas menipis, dan geramannya mereda. Dermaga menjadi senyap yang menegangkan. Beberapa orang menahan nafas, beberapa menjadi lega. Yang lain menangis, ada yang bahagia, ada yang takut menyadari apa yang baru saja mereka saksikan. Surya terkapar, bibirnya basah darah, tatonya yang megah kini kotor dan robek.
Anak buahnya terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Harry dan beberapa buruh mendekat cepat. Dengan hati-hati mereka mengikat tangan Surya, lalu menjatuhkan ikat kepala lorengnya ke tanah, seperti simbol terlepasnya ikatan. Arman berdiri goyah, tubuhnya penuh lebam. Darah mengalir tipis dari bibirnya. Ia menatap Surya yang kini hanya manusia biasa. Rasa kemenangan yang semula manis bercampur pahit bukan kebencian yang ia rasakan, melainkan lelah yang dalam. Ia menunduk menatap mata Surya yang samar-samar menatap kembali. Tidak ada lagi auman, hanya sepasang mata yang tak mengerti. "Selesai," bisik Arman. Suaranya serak. "Pelabuhan ini bukan milik siapapun." Ia berhenti. Mengetahui kata yang benar bukan milik siapapun, siapapun yang mengambil darinya, tetapi milik mereka yang bekerja di sini. Dengan bantuan Harry dan beberapa orang berani, Surya diangkat dan diikat di tiang dermaga sampai pihak berwenang yang tak korup datang, atau sampai warga memutuskan nasibnya sendiri. Keesokan pagi, pelabuhan bersinar dengan sesuatu yang belum pernah terasa. Kebebasan yang rapuh. Para buruh membagi-bagi tugas, uang tanpa harus menyisihkan untuk pajak Surya. Warung kopi kembali ramai dengan tawa kikuk dan kisah tentang malam ketika harimau itu tumbang. Tapi di sela sorak-sorai ada bisik yang tetap hidup. Beberapa orang melihat tatapan Surya berkedip sekali, seolah ada sesuatu yang tertidur dan tidak mati. Ada pula yang menemukan bekas parfum tua dalam jaket Surya, sebuah manik kecil yang mungkin dari guru lamanya. Benda yang tidak berarti namun cukup untuk menumbuhkan rasa takut baru. Arman memilih tidak tinggal lama di pelabuhan. Ia membantu merapikan gudang, ikut menyingkirkan beberapa orang yang mencoba menjarah. Lalu ketika kerjanya selesai, ia pergi meninggalkan Tanjung Laut. Harry memintanya untuk tetap tinggal. Orang-orang memintanya menjadi pemimpin, namun Arman menolak. Ia tak ingin menjadi penguasa atas penderitaan orang lain. Ia tahu kemenangan ini mahal. Ia juga tahu bahwa kekuatan yang menindas bisa muncul lagi dalam bentuk lain. Di bibir dermaga sebelum ia beranjak, Arman menoleh sekali ke laut. Di sana garis cakrawala tetap hitam. Misteri tak sepenuhnya selesai. Di kepala Arman bergema firman Pak Wirya. Ilmu besar selalu mencari wadah baru bila wadah lamanya hancur. Ia menelan kata itu seperti garam, lalu ia melangkah pergi meninggalkan pelabuhan yang perlahan menata kembali napasnya. Bebas, tetap waspada.